Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 9 Juli. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah hikmat Allah dan kuasa Allah bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kami semua untuk menerima kuasa Allah yang Kau telah sediakan untuk kami, agar kami dapat mengalami kemenangan sebagaimana Yesus menang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Seven Panjaitan. Kepada Saudara Seven, kami persilahkan. Renungan pagi tanggal 9 Juli berjudul Kekuatan Allah tersedia untuk memberikan kepada kita kemenangan. Ayat inti dalam 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kita harus menjadi bagian dari pengetahuan. Ketika saya melihat gambar-gambar yang menggambarkan kedatangan setan kepada Kristus di padang gurun pencobaan dalam bentuk monster yang mengerikan, saya berpikir betapa sedikitnya pengetahuan para seniman tentang Alkitab. Sebelum kejatuhannya, setan berada di sebelah Kristus, malaikat tertinggi di sorga. Betapa bodohnya jika mengira bahwa ia mendekati Kristus di padang gurun dalam bentuk apapun, seperti yang diberikan kepadanya dalam ilustrasi permainan kehidupan. Beberapa orang telah melihat gambar itu. Setelah Juru Selamat berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu setan menampakkan diri kepadanya. Ia datang sebagai malaikat yang indah dari surga, menegaskan bahwa ia memiliki tugas dari Allah untuk menyatakan puasa Juru Selamat telah berakhir. Jika engkau anak Allah, katanya, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Namun, dalam sindiran setan tentang ketidakpercayaan, Kristus mengenali musuh yang kekuatannya telah ia datangi ke bumi untuk dilawan. Ia tidak mau menerima tantangan itu, lalu bergerak oleh pencobaan. Kristus berdiri teguh dalam setiap firman Allah, dan Dia menang. Jika selalu mengambil posisi seperti ini ketika digoda, menolak untuk bermain-main dengan godaan atau berdebat dengan musuh, pengalaman yang sama akan menjadi milik kita. Saat ini kita berhenti untuk berargumen dengan iblis. Kita akan menang. Kita harus tahu secara pribadi bahwa kita benar dalam peperangan untuk menerima pernyataan positif di hadapan Allah dan berdiri teguh di sana. Dengan demikian, kita memperoleh kuasa ilahi yang dijanjikan, yang melaluinya kita memperoleh karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ada hal seperti mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita akan dicobai dalam berbagai cara. Tetapi ketika kita dicobai, kita perlu mengingat bahwa telah disediakan suatu ketentuan yang dengannya kita dapat menang. Mereka yang benar-benar percaya kepada Kristus dijadikan mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan memiliki kuasa yang dapat mereka gunakan dalam menghadapi setiap godaan. Mereka tidak akan jatuh dalam godaan dan dibiarkan kalah.
pada masa pencobaan mereka akan menuntut janji-janji, dan dengan ini mereka terbebas dari kerusakan yang ada di dunia melalui hawa nafsu. Kita pikir kita harus membayar harga untuk berdiri di posisi ini di hadapan dunia, dan memang demikian adanya. Namun, berapa harga keselamatan kita bagi alam semesta surgawi? Untuk menjadikan kita bagian dari kodrat ilahi, sorga memberikan hartanya yang paling mahal. Anak Allah menanggalkan jubah kerajaan dan mahkota kerajaannya, dan datang ke bumi kita sebagai seorang anak kecil. Kutip dari manuskrip 99A tahun 1908. Demikian bacaan renungan pagi kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Seven. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kekuatan Allah yang dimaksudkan sebenarnya adalah kuasa Allah. Kita perlu kuasa Allah agar kita menang. Itu sebabnya ayat inti renungan hari ini berkata dalam 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Penting sekali untuk menerima kuasa ilahi tersebut, sebab oleh menerima kuasa ilahi, maka kepada kita dianugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup kita, yaitu agar kita mengenal Dia, yaitu Bapa, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan kuasa ilahi? Roh Nubuat menjelaskannya dalam Gospel Workers tahun 1892 halaman 401 paragraf 2. Kristus telah mengulurkan tangan ilahinya kepada umat manusia. Ia telah membawa kuasa ilahinya kepada manusia agar ia dapat mendorong jiwa yang miskin, sakit karena dosa, dan putus asa untuk meraih kehidupan yang lebih tinggi. Oh, kita membutuhkan lebih banyak Roh Kristus dan lebih sedikit lagi diri kita sendiri. Kita membutuhkan kuasa pertobatan Allah di dalam hati kita setiap hari. Kita membutuhkan Roh Kristus yang menenangkan untuk menaklukkan dan melembutkan jiwa kita. Kuasa ilahi yang dimaksudkan adalah kuasa ilahi yang dari Yesus, agar kita yang telah jatuh dalam dosa dapat meraih kehidupan yang lebih tinggi. Kuasa ilahi Yesus itulah kuasa pertobatan Allah yang bekerja dalam hati kita. Kuasa ilahi Yesus itulah yang disebut Roh Kristus. Dan bila kita baca 2 Petrus 1 ayat 4 yang berkata, dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bagaimana caranya agar kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi, padahal kita adalah manusia berdosa? Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 46, tahun 1897, paragraf 5. Saudaraku, kita harus mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita harus dipenuhi dengan Roh Kristus. Jadi, untuk dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi, hidup kita harus dipenuhi dengan Roh Kristus. Sebab ingat tadi dalam kutipan sebelumnya dikatakan, kita membutuhkan lebih banyak Roh Kristus dan lebih sedikit lagi diri kita sendiri. Kemudian, kita membutuhkan kuasa pertobatan Allah di dalam hati kita setiap hari. Dan kita membutuhkan Roh Kristus yang menenangkan untuk menaklukkan dan melembutkan jiwa kita. Karenanya penting sekali untuk dipenuhi oleh Roh Kristus. Meskipun alamiah kita adalah alamiah yang telah jatuh dalam dosa, namun saat menerima Roh Kristus dalam hati kita oleh iman, maka kita turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan Roh Kristus itulah Roh Kudus. Perhatikan cara Roh Nubuat menjelaskannya dalam hubungannya dengan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Manuskrip 28 tahun 1905 paragraf 1 berkata,
Pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya menunjukkan bahwa ia adalah seorang pengambil bagian dalam kodrat ilahi. Setiap jiwa yang dikerjakan oleh Roh Kristus menerima persediaan kasih karunia yang begitu berlimpah, sehingga dengan melihat pekerjaan-pekerjaan baiknya, dunia yang tidak percaya mengakui bahwa ia dikendalikan dan ditopang oleh kuasa ilahi dan dituntun untuk memuliakan Allah. Jadi, saat kita menerima pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, maka itu sama dengan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dalam kutipan sebelumnya dikatakan bahwa saat dipenuhi oleh Roh Kristus, sama dengan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Karenanya, Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Rohnya Kristus. Karenanya, setiap jiwa yang menerima Roh Kristus menerima persediaan kasih karunia yang berlimpah. Itulah kuasa ilahi yang mengendalikan dan menopang kita. Inilah kuasa ilahi yang menjadikan kita pemenang sebagaimana Yesus menang. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 197 paragraf 4. Ada hal seperti menjadi mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita akan dicobai dalam berbagai cara. Tetapi ketika kita dicobai, kita perlu mengingat bahwa telah disediakan suatu ketentuan yang dengannya kita dapat menang. Mereka yang benar-benar percaya kepada Kristus dijadikan mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan memiliki kuasa yang dapat mereka gunakan dalam menghadapi setiap godaan. Mereka tidak akan jatuh dalam godaan dan dibiarkan kalah. Pada masa pencobaan mereka akan menuntut janji-janji, dan dengan ini mereka terbebas dari kerusakan yang ada di dunia melalui hawa nafsu. Karenanya sangat jelas bahwa untuk kita dapat menang atas pencobaan, kita perlu kuasa Allah, kuasa ilahi yang Bapa karuniakan melalui anaknya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan kuasa ilahi yang dari Yesus adalah Rohnya Yesus itu sendiri. Itulah Roh Kudus. Dan bila kita dipenuhi oleh Rohnya Yesus yang kudus, maka kita turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Inilah harta termahal yang sorga dapat berikan bagi kita, yaitu anak Allah. Oleh sebab itu, renungan hari ini lanjutkan dalam Christ Triumphant halaman 197 paragraf 5. Untuk menjadikan kita bagian dari kodrat ilahi, sorga memberikan hartanya yang paling mahal. Anak Allah menanggalkan jubah kerajaan dan mahkota kerajaannya dan datang ke bumi kita sebagai seorang anak kecil. Yesus menjadi manusia dan hidup menuruti hukum Bapanya dengan sempurna, dan karenanya Yesus karuniakan Rohnya yang adalah hidupnya, yang dicurahkan sesudah pemuliaannya di sorga dan dicurahkan kepada kita, sehingga kita pun dapat menjadi turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Inilah kuasa Allah untuk memberikan kemenangan kepada kita. Inilah kuasa ilahi yang berguna bagi hidup yang saleh oleh pengenalan akan Bapa. Inilah pengharapan akan kemuliaan, yaitu Kristus di dalam hidup kita. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran vital pada pagi hari ini. Satu-satunya yang dapat memberikan kami kemenangan atas setiap pencobaan setan adalah dengan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan satu-satunya cara agar kami dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi adalah dengan menerima kuasa ilahi, yaitu Rohnya Kristus yang kudus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya oleh iman membuka hati, sehingga Kristus boleh masuk dan berkuasa dalam hidup ini. Itulah wujud kami menerima kuasa ilahi, menerima kuasa daripada-Mu ya Bapa yang menobatkan, dan itulah wujud mengambil bagian dalam kodrat ilahi.
beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.